jam 9 pagi. Saya ingat waktu itu ada di Plaza Senayan. Di bawah itu anak-anak SMA udah ngantri. Pintu mall belum dibuka, mereka udah Jam 9 pagi anak-anak sekolah udah di mall. Udah nungguin gitu. Dan habis itu udah, waktu itu kan nggak ada sistem tiketing online ya. Jadi kalau datang ke bioskop itu beramai-ramai. Kayaknya ketemu sekitar hampir 400-an anak muda seusianya Lea dan El ini gitu. Dan ya Lea masuk agak batch-batch terakhir karena kita udah mulai agak, aduh ini kok gak nemu-nemu ya gitu. Awalnya tuh mereka kalau gak salah melihat aku di TikTok gitu, jadi. Oh kamu sempat viral ya? Iya sempat viral. Oke, pas lagi sama waktu itu lagi nonton Lyodra kalau nggak salah. Iya betul, sama Lyodra, terus dipanggil ke atas panggung dan 2 hari kemudian kayak videonya ke blow up gitu. Terus ternyata ada beberapa juga yang kayak nawarin masuk manajemen atau gimana gitu. 2006. Ya ADC udah lahir, dia belum lahir. Iya. Ceritain gimana ceritanya kamu ketemu sama filmnya ADC nih, kok tahu gitu ya? Mungkin karena Ada Banana Cinta itu lahir pada saat bunda aku juga masih SMA. Jadi bunda juga suka banget gitu. Jadi pada saat akunya udah mulai ngerti film gitu, kayak maksudnya udah mulai nonton film Indonesia kelas 6, 4, 5 lah. Bunda tuh ngenalin aku sama Ada Banana Cinta gitu. Pas ADC 2 keluar, itu aku maksa. Pokoknya aku mau datang ke premiernya, aku gak mau tahu, aku mau nonton. Aku foto sama Mas Niko waktu aku kecil tau. Sampai misalnya main lagi ke Senen, ke Kuitang gitu. Waktu persiapan saya berapa kali datang ke sana. Nyari lagi toko buku yang tahun 2002 itu pernah kita bikin. Terus ngobrol sama penjual buku di sana. Bayangin di dalam hidup yang katanya semuanya serba digital, ada orang yang hidup dari buku gitu. Dan bisa menyekolahkan anaknya. Sobat Kompas.com, hari ini kita sudah kedatangan sutradara dan cast film Rangga dan Cinta. Sudah ada Mas Riri Riza di sini. Halo, ada Lea sebagai Cinta. Ada El sebagai Rangga. Halo. Dan aku sebagai Carmen. Oh iya Udah ngirim belum? Basketnya mana? Oh iya. Belum nanti aku tinggal di rumah karena kan aku syuting dulu. Tapi udah mirip Carmen versi 2000 ya Mas ya? Mirip ya? 2003. Udah. Kalau biasanya kan 1003. 2003. Oke, nah kita bakal ini seru banget. Ini adalah film film idaman anak-anak pada zaman itu ya, pada zaman aku sih sebenarnya. Cuma nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga yang era bukan milenials, Gen Z ya Mas ya ini ya. Gen Z-nya kayak gimana sih? Tapi boleh flashback dulu gak sih Mas Riri pada saat 2000 ya film ini keluar gitu ya, terus jadi titik kebangkitan film Indonesia pada saat itu. Bisa di flashback apa aja sih kenang-kenangannya atau hal-hal yang teringat gitu yang memorable pada saat itu Mas? Iya, saya ingat banget itu tahap-tahapannya tuh kayak setelah bikin Petualangan Sherina sebenarnya kita kayak kepikiran banyak sekali tentang kayak apalagi sih fondasi bagusnya dunia film Indonesia setelah Anak-anak dan Keluarga, apalagi ya ternyata remaja gitu. Remaja itu memang sudah lama tidak terlalu menjadi fokus gitu. Anak SMA khususnya ya, putih abu-abu. Mira tuh pengen banget pakai baju putih abu-abu waktu SMA, tapi dia baru pas lulus SMP dia harus pergi ke Australia, dibawa sama orang tuanya untuk karena Indra Lesmana sekolah musik di Australia, terus akhirnya satu keluarga pindah. Jadi nggak ngalamin putih abu-abu. Kami semua ngalamin dan kita selalu cerita betapa senangnya menjadi anak-anak putih abu-abu. Jadi itu idenya. Dan film itu hari pertama aja sudah dinanti sama kayaknya di kota-kota besar terutama ya Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya. Itu jam 9 pagi. Saya ingat waktu itu ada di Plaza Senayan. Di bawah itu anak-anak SMA udah ngantri. Pintu mall belum dibuka, mereka udah jam 9 pagi anak-anak sekolah udah di mall. Udah nungguin gitu. Dan habis itu waktu itu kan gak ada sistem tiketing online ya. Jadi kalau datang ke bioskop itu beramai-ramai. Iya, ngantri panjang gitu ya Mas ya. Nah dampaknya sebenarnya sampai hari ini. Maksudnya film itu jadi film yang paling banyak dibicarakan kalau buat kami ya di Miles
yang memproduksi film itu. Saya bikin versi sequelnya, jadi Ada Peringan Cinta 2 tahun 2016. Itu juga diterima sangat luas gitu. Ceritanya Nico dan Dian keliling Jogja satu malam. Terus ya dia menjadi sesuatu yang sangat berdampak gitu secara budaya, secara sosial gitu di dalam kehidupan kita sampai sekarang. Iya, aku juga salah satu ada di generasi itu sih Mas, nontonin tiap hari apa kata-katanya. Pokoknya mungkin sama kayak Lea ya, kayak kita AADC lovers hardcore gitu ya, garis keras gitu. Tapi sekarang kita coba ngomongin yang sekarang nih, yang sekarang ada Rangga dan Cinta. Bagaimana menemukan dari ratusan casting gitu ya, akhirnya menemukan ada Lea, ada El di sini Mas. Iya, ya mungkin kayak ada semestanya gitu ya, universe orang-orang yang bisa jadi kayak sepikiran tentang energi bikin lagi Ada Peringan Cinta atau mempertemukan lagi. Kalau kami biasanya sudah punya sih kayak semacam sistem manajemen scouting gitu ya, karena sudah ada di dunia film lebih dari 25 tahun. Jadi udah punya lah sistem gitu. Kami punya kayak Instagram, social media, dan ketika ini diumumkan minatnya itu mulai muncul dan juga kita menyebar. Jadi kebetulan Miles kan cukup sering berinteraksi dengan musikal, drama yang diceritakan dengan nuansa musik yang kuat. Ada Peringan Cinta juga punya banyak lagu-lagu ikonik yang sering memunculkan itu. Jadi ya audisinya kita umumkan, ada yang datang banyak sekali. Saya kayaknya ketemu sekitar hampir 400-an anak muda seusianya Lea dan El ini gitu. Dan ya Lea masuk agak batch-batch terakhir karena kita udah mulai agak aduh ini kok gak nemu-nemu ya gitu. Dan ya dia salah satu yang mungkin dari banyak kesaring sampai akhirnya jadi kuat. Kalau El ini nanti dia akan cerita dia datang dari mana. Tapi justru Rangga ini yang cukup lumayan cepat kita paling temukan. Kita kayak di antara banyak gitu ya. Tapi keyakinannya itu sudah setelah datang sekali, dia kemudian kita panggil lagi 2 kali, beberapa kali gitu datang ke kantor dan akhirnya terpilih gitu. Semua generasi ini kayak punya energi mengekspresikan dirinya yang sangat unik gitu. Tentu saya beda dengan 23 tahun yang lalu, tapi mereka juga punya pengalaman berinteraksi yang sangat unik gitu, yang kalau dirasa-rasain kok sebenarnya nggak jauh-jauh banget gitu ya dengan apa yang kita alami di tahun 80-an, 90-an sama yang dialami geng cinta di tahun 2000-an. Kehidupan SMA itu semuanya pasti punya pengalaman yang khusus gitu. Pasti gitu. Jarang banget orang yang bilang, SMA gue gitu-gitu aja. Enggak, SMA tuh jatuh cinta, putus cinta, pertemuan, kehilangan, menemukan kita mau ngapain tuh dalam hidup itu kebanyakan di masa SMA. Oke, sekarang coba kita ngobrol-ngobrolnya sama dari El dulu kali ya. Karena tadi katanya di batch yang awal-awal gitu ya. Ceritain dong waktu proses castingnya, terus tiba-tiba akhirnya kamu dibilang, oke kamu mendapatkan peran Rangga, itu gimana ceritanya? Awalnya tuh mereka kalau nggak salah melihat aku di TikTok gitu, jadi. Oh kamu sempat viral ya? Iya sempat viral gitu. Oke, pas lagi sama waktu itu lagi nonton Lyodra kalau nggak salah ya? Iya betul, sama Lyodra, terus dipanggil ke atas panggung dan 2 hari kemudian kayak videonya ke blow up gitu-gitu. Terus ternyata ada beberapa juga yang kayak nawarin masuk manajemen atau gimana-gimana gitu. Cuman aku kayak kayaknya nggak dulu deh, pengen fokus kuliah, dan juga memang nggak ada nggak ada kepikiran buat terjun di industri film atau jadi artis gitu ya. Kalau penyanyi mungkin memang saya sangat senang dan juga nyaman untuk bernyanyi. Cuman kalau memang untuk di bidang entertain yang lainnya mungkin belum ada gitu saat itu. Terus kemudian beberapa hari setelahnya juga masuklah talent manager namanya Kak Angga dulu waktu itu. Dia nge-DM kayak halo mau nawarin pengen ikut casting gak gitu film gini. Terus videonya tuh
nyanyi lagu Suara Hati Seorang Kekasih Oke. sama tentang seseorang. Oke. Jadi singkatnya, Kamu bikin lah tuh iya videonya. bikin video terus disubmit. Oke. Habis itu di minggu depannya disuruhlah ke Jakarta buat, Langsung disuruh ke Jakarta saat iya itu. minggu depannya suruh ke Jakarta buat casting secara offline. Karena saya dari Makassar Mhm. dan minggu depannya ke Jakarta casting beberapa kali, bolak-balik kantor, kemudian baru di situ diumumkan kalau Kalau keterima kamu sebagai terima. anggota. Tapi sebelum ketika kamu dibilang mau ikut casting nggak film ini, kamu udah tahu film AADC? Apanya? Filmnya itu udah tahu? Filmnya udah tahu. Waktu itu Oke. dikasih tahu, langsung dikirimin kayak post lagi Mencari, open casting gitu, open casting gini-gini. Terus diceritain kalau film ini nanti bakal ada nuansa musikal yang lebih banyak gitu. Jadi kayak aku pikirnya karena ini film juga sangat legend sekali dan besar kesempatan untuk masuk ke industri ini dan juga ada unsur musikalnya juga, jadi kayak kenapa enggak untuk dicoba gitu. Jadi ya udah Oke. ngobrol sama papa mama, akhirnya mereka izinin buat ikut casting gitu. Oke, berarti kamu dari Makassar ke Jakarta, berarti mengadu nasib kamu di sini ya? Iya betul. Merantau gitu. Oke, kalau Lea gimana Lea? Pas casting. Iya, pas akhirnya kamu mendapatkan peran cinta gitu. Jadi pertama aku tahu dari social media kalau misalkan Ada Pandangan Cinta itu mau di rebirth gitu. Oke. So aku yang kayak kapan rilisnya gitu loh. Aku yang kayak kapan rilis aku mau nonton gitu. Oh, berarti baru ternyata- nonton, bukan kepikiran mau main ya? Aku nggak tahu kalau ternyata masih nyari. Oke. Terus ternyata kata manajer aku kayak ini masih nyari. Oh seriusan gitu. Oh ya udah gitu, ya udah aku tunggu deh, mungkin next year kali rilisnya gitu. I wasn't expecting kayak aku bisa main di sini atau gimana gitu. Nggak taunya di open casting, terus kayak nawarin juga mau ikut nggak casting. Aku bilang mau banget. Terus kayak awalnya castingnya sama kayak El, nyanyi, tapi aku cuma nyanyi satu lagu doang, terus main alat musik, terus dance yang seru-seru girly-girly gitu. Terus udah gitu foto pakai seragam SMA. Terus nggak lama suruh datang ke kantor Miles 4 kali untuk baca skrip casting gitu sebagai Cinta. Terus ketemu Mas Riri, ketemu Mbak Mira, ketemu Geng Cinta, ketemu El. Oh, berarti semuanya udah lengkap, tinggal kamu aja yang Gitu nggak? ini ya, member Alia ya, Mamet. Oke. Tapi ingat nggak waktu casting kamu memerankan adegan apa gitu? Di saat Ada casting? beberapa sih. Aku yang aku inget banget adalah waktu pas Mas Riri megang kamera. Mas Riri loh yang megang kamera. Oh, langsung ya, Mas? Waktu pas casting, Mas Riri inget gak? Mas Riri megang kamera terus udah gitu aku nyanyi Suara Hati Seorang Kasih sambil lihat-lihat luar jendela. Aku ingetnya casting yang bagian itu. Nggak disuruh baca puisinya Cinta pada saat itu, belum ya? Enggak, tapi ada beberapa yang kayak disuruh bacain scene. Oh, oke. Tapi aku rada lupa sih scene-nya. Tapi cerita dong, ini kan kamu kelahiran 2006. 2006. Ya ADC udah lahir, dia belum lahir. Iya. Ceritain gimana ceritanya kamu ketemu sama filmnya ADC nih, kok tahu gitu ya? Mungkin karena Ada Pandangan Cinta itu lahir pada saat bunda aku juga masih SMA. Jadi bunda juga suka banget gitu. Jadi pada saat akunya udah mulai ngerti film gitu, kayak maksudnya udah mulai nonton film Indonesia kelas 6, 4, 5 lah. Bunda tuh ngenalin aku sama Ada Pandangan Cinta gitu. Karena dulu tuh aku kurang suka baca buku, kurang suka kayak gitu-gitu. Terus bunda bilang nih nonton deh gitu, love story gitu. Siapa tahu ntar kamu jadi mau sekolah gitu loh. Jadi terus benar setelah itu aku benar-benar mengimpi-impikan masa SMA yang kayak pertemanannya kayak gini. Oke fix aku pengen kayak gini. Iya, gitu. punya geng gitu ya. Pengennya tuh punya geng, terus pengen belajar apa yang dipelajarin sama mereka, terus pengen ketemu cowok kayak Rangga kayak gitu. Tapi akhirnya katanya kamu edik banget ya sama DC. Addicted banget. Waktu itu kayak tiap hari, bukan tiap hari banget, kayak seminggu mungkin 3 kali gitu waktu itu ya. Oh my god. Tapi pas SMP karena udah mulai sekolah beneran ya, nggak sampai seminggu 3 kali juga. Tapi bener. Terus udah gitu pas ADC 2 keluar, itu aku maksa. Pokoknya aku mau datang ke premiernya, aku gak mau tahu, aku mau nonton. Aku foto sama Mas Niko waktu aku kecil tau. Iya ada fotonya. Terus udah gitu aku nonton yang kedua gitu. Walaupun aku waktu itu kayak sebenarnya belum terlalu ngerti banget juga. Kayak aku masih kayak kelas 5 SD apa kelas 6 gitu. Kayak 6 ya. Kayak kelas 6 SD, iya.
I love it very much. Tapi apa sih yang bikin kamu suka banget gitu sama AADC pada saat itu? Simple, it's simple tapi ada kayak something unique banget yang kayak aku belum pernah nonton film Indonesia di mana ada background story tiap karakter dan kayak apa ya? Rangga sama Cinta itu very interesting. Mereka tuh kayak enemies to lover, di mana perbedaan itu terlihat banget di antara mereka berdua, pergaulannya Rangga dan pergaulannya Cinta, dan background story-nya mereka berdua ketemu di satu hal, yaitu sastra gitu. Passion yang sama, yang dua-duanya sama-sama penasaran, dan itu it's just very interesting. Terus udah gitu ditambah lagi ada yang bikin happy-nya itu ngelihat pertemanannya dan kehidupannya gitu. Terus pas ketika kamu dibilang, oke kamu memerankan Cinta gitu, gimana tuh? Happy banget, bersyukur banget. Aku bener-bener kayak, aku rasanya kayak kembali lagi waktu pas dulu SD. Kayak pasti lah waktu SD would be so happy sekarang. Kayak aku juga sekarang happy banget sih. Tapi punya ini gak sih waktu awal tuh beban gak sih? Terus karena kan ini kan sebesar itu ya, mau dibikin sequelnya tetap rame gitu. Terus sekarang kebukti ada Rangga Cinta juga jadi tetap happening gitu, orang-orang tetap nungguin. Ada pressure tersendiri gak sih? Apalagi sebelumnya ada diperankan oleh aktor-aktor yang iconic iya banget. gitu, iconic banget. Pasti, tapi kita jadikan ini sebuah peluang untuk kita belajar dan mengenal perfilman lebih baik lagi gitu. Dan ini kayak apa ya? Di sini tuh kita kayak sekolah rasanya juga, dan tapi kayak sambil menikmati juga suatu hal yang baru gitu. Iya. Mungkin El mau nambahin? Apa ya, kalau saya pribadi justru kayak sebuah mandat atau kehormatan buat kita untuk bisa mendeliver karakter yang memang sudah sangat ikonik dan sangat bagus sekali dari Mbak Dian dan juga Mas Niko. Jadi kayak memang kita harus memberikan sesuatu yang baru atau mendeliver interpretasi yang baru tapi dengan soul yang lama. Paling di situ yang kesulitannya. Iya. Kalau yang pertama tuh berapa penonton Mas? Berapa juta ya kemarin waktu yang ada Ada dengan Pandangan Cinta yang pertama? Cinta itu 2,7 juta. 2,7 juta. Yang Untuk kedua itu tahun 2002 Tahun 2000. ya. Bioskopnya mungkin setengah daripada yang sekarang ada sekarang ya gitu. kan. Bayangin 2 juta anak SMA mungkin meninggalkan sekolah mereka, enggak juga ya. Tapi banyak juga kan yang waktu itu yang udah kuliah-kuliah juga. Oh iya, yang kuliah-kuliah juga. Yang ya. udah maksudnya yang udah dewasa juga, karena mereka merasa ini nostalgia banget zaman gue dulu SMA. Itu tuh uniknya gitu. Iya. Terus yang kedua juga kayaknya Yang kedua berapa? 3,4 ya. 3,4 juta. Tapi Mas Riri kenapa sih memilih proses ekstra untuk casting pemain baru nih dalam memilih Iya sih ya, sebenarnya nggak juga kayak ketutup banget gitu. Saya ketemu banyak banget yang juga udah punya pengalaman ya, yang udah sering saya Sering lihat di layar acting. lebar gitu waktu kita proses audisi, nggak nutup kemungkinan. Tapi memang apa yang terjadi kemudian kalau casting itu kan, apalagi mereka nih kayak ada ensemble-nya. Cinta tuh punya geng gitu. Jadi saya sulit banget ya rasanya untuk membayangkan pertimbangannya itu satu-satu. Pasti gitu. Jadi waktu itu setiap kali satu tahapan selesai, saya, Mira dan Niko terutama tuh ketemu, Nicholas Saputra yang juga menjadi produser, salah satu produser dari film ini, ketemu untuk kayak melihatnya di sebuah papan yang gede gitu. Kita nggak ngelihatnya di kertas gitu. Kita lihat videonya, kita tempelkan di papan besar gitu. Terus kita lihat kayak apa ya, kayak sebagai ensemble tuh mereka tuh kayak apa, koneksinya, kemungkinannya, termasuk juga kayak tinggi badannya gitu ya. Siapa yang lebih, karakternya di skrip kan udah ada ya. Carmen tuh kayak apa, Milly tuh kayak apa, Alia, semuanya tuh punya ciri khas yang khusus yang bisa terbayangkan secara fisik tuh mestinya jadi kayak apa. Dan anak-anak baru itu biasanya punya metode atau bisa diajak untuk bermetode lebih simpel dalam berperan gitu. Maksudnya kalau yang selalu saya katakan adalah coba baca dan pahami gitu. Terus kita diskusikan supaya mereka paham apa sih ini yang terjadi, kenapa sih dia begini. Setelah dia pahami, baru kemudian dia mencoba membacanya dengan perasaan sendiri dulu aja gitu, dengan pengalaman-pengalaman sendiri gitu.
Dan dari situ kemudian baru kita tajamkan gitu ya. Melalui latihan, istilahnya kalau udah latihan tuh berarti udah dramatik, udah pakai drama. Membacakan dialognya tuh udah pakai drama. Setelah itu menghafalkan, setelah itu mereka memerankannya dengan drama, dengan emosi. Itu sih tahap bertahap yang kalau pemain sudah berpengalaman ditemukan dengan pemain baru jadinya kan mungkin jadi gak seimbang ya. Lebih baik akhirnya yang kurang lebih pengalamannya sama aja. Jadi kita bisa gak terlalu tinggi tapi gak terlalu nurunin juga gitu proses awalnya. Atau memang ada misi misalnya kalau mau bikin film yang memang pengen melahirkan aktor-aktor baru gitu. Kalau ada Pandangan Cinta tentu saja menjadi platform yang tepat untuk itu. Itu kita yakini. Pasti akan menjadi sebuah tempat untuk memperkenalkan ya pendatang baru, bakat-bakat baru gitu. Karena itu yang terjadi 23 tahun yang lalu gitu ya. Lihat sekarang tentu saja yang paling penting kami tetap berteman baik gitu ya dengan Niko, dengan Dian, dengan Asti, Sisi, Titi, Ladia gitu, Dennis gitu ya. Tetap, dan mereka sebenarnya tetap juga mengisi industri hiburan itu, industri film gitu. Iya. Oke, tapi ini kan tadi juga sempat kita ngobrol di ADC itu kan banyak banget adegan ikonik. Aku juga apal ada beberapa. Aku juga apal kayak lo mau diwawancara sekarang? Basi madingnya udah siap terbit gitu kan aja. Atau ada adegan-adegan yang lagi cintanya marah tuh gara-gara nggak dapet wawancara sama Rangga kan dia bilang rese gitu kan, sok superstar gitu kan, mendingan gue wawancara Duh tanya Salon Seven kek gitu kan, Once-nya Dewa kek. Nah kalau sekarang itu diganti jadi kayak mendingan gue wawancara Uwannya Juicy Lucy kek gitu gak sih Mas? Kan film ini settingnya tetap 2001. Tetap 2001? Tetap 2001. Oke. Jadi tetap lingkungan dunia ceritanya, dunia anak mudanya tetap dunia anak muda 2001. Kenapa? Yang paling utama sebenarnya kita justru ingin mengajak penonton Gen Z ini untuk melihat bagaimana sih interaksi anak SMA pada saat itu. Pada saat itu yang sebenarnya kalau dipikirin sekarang juga lucu sih gitu ya. Mereka tetap ngomong, tetap ngobrol, tetap saling berhadapan dan kalau curhat itu ya ketemu gitu dalam sebuah percakapan yang dalam gitu. Itu yang kita ingin perkenalkan lagi atau pengen ingatkan lagi. Sebenarnya masih terjadi kok, masih dekat gitu. Cuma ya lebih efektif aja. Kalau dulu tuh mau nyusul pacar ke sebuah tempat kan benar-benar harus effort ya. Kalau sekarang tinggal di WhatsApp aja gitu. Lo tungguin ya, gue bentar lagi kesana. Iya benar. Gitu. Kalau jadi dramanya juga lebih banyak kemungkinannya. Iya sih benar. Tapi gimana tuh Mas memberikan nyawanya kembali tuh pada saat ya memang mungkin latar waktunya sama gitu ya. Tapi gimana sih untuk sebenarnya nomor satu ini film musikal, jadi energi musiknya akan lebih banyak. Ya kalau dulu kan kita mendengarkan suaranya Melly menjadi ilustrasi dari situasi-situasi drama di dalam film. Kalau sekarang mereka mengungkapkannya. Jadi cinta merasakan dan menyanyikan gitu. Begitu juga Rangga dan teman dan juga geng cinta. Oke, berarti lebih ekspresif mereka di sini ya. Menarik. Tapi berarti kalau secara cerita ada perbedaannya nggak sih Mas antara yang sebelumnya atau sama yang sekarang? Enggak sih. Gak ada ya. Jadi yang familiar dengan cerita ini pasti udah bisa langsung connect. Tapi approach dari awal sampai akhir nonton aja nanti tanya. Oke, aku penasaran sama pendalaman karakternya masing-masing nih untuk jadi Cinta, untuk jadi Rangga. Apa yang dilakukan? Kan memang ini kan karakternya udah semua orang udah tahu, semua orang pengen jadi Cinta gitu ya. Semua orang suka banget sama Rangga.
Apa sih yang Lea dan El lakukan pada saat itu untuk akhirnya nempel nih, biar nempel banget gitu karakternya. Kamu kayaknya nggak sediam ini ya kalau aslinya atau gimana? Gimana? Kalau pendalaman karakter mungkin kita banyak juga melakukan pendalaman karakter secara alami. Misalnya kayak seperti kita banyak ngobrol berdua sama Lea, kayak kita diskusi. Maunya gimana Iya, nih? iya namanya gimana? Menurut kamu Rangga dan Cinta tuh mereka perginya kemana? Kita juga ngelakuin itu, kayak pergi ke toko buku apa ya waktu itu namanya? Ada Abebasari namanya, bagus banget. Itu Iya. kayak toko buku loak gitu, jauh Ah. gitu. Tapi jujur ya, sebenarnya ya dengan aku penasaran dengan culture dia yang dia datang tidak dari Indonesia, culture-nya yang jauh. Indonesia. Jauh dari Jakarta maksud aku. Indonesia Jakarta, Barat, maaf ya Indonesia masih pagi. Indonesia Iya, Timur, iya gitu. Indonesia, iya yang kayak Iya. aku benar-benar belum familiar sama sekali. Itu menurut aku udah jadi suatu hal yang bikin aku penasaran gitu. Jadi Nggak kebayang sih pasti ya. Penasaran banget Anak-anak aku. Jakarta, Iya anak lagi. Jakarta Selatan gitu ketemu dengan anak-anak. Mereka pasti hidup di dalam dunia yang ini aja udah cukup banget gitu, cukup sibuk gitu ya menjadi anak Jakarta Selatan. it's very interesting. Tapi salah satunya adalah yang aku lakuin untuk pendalaman karakter. Jadi pada saat aku lagi proses baru keterima itu, aku memang lagi bikin report tentang ethical dilemmanya how roles affect lives. Oke. Jadi barengan tuh sekolah aku lagi nge-research tentang pendalaman karakter barengan sama aku lagi pendalaman karakter. Jadi yang aku lakuin itu, aku sama dia bekerja sama, aku sama Geng Cinta bekerja sama. Kita ngebikin the world of universe-nya Rangga dan Cinta. Oh. Dan kita bisa switch up kapan kita mau jadi diri kita sendiri dan kapan kita mau jadi. Kayak kita mencoba untuk mencintai karakternya dan dunianya gitu. Oh, jadi kalau lagi nongkrong bener-bener kayak gue beneran jadi Cinta atau jadi Rangga gitu. Sebenarnya nggak gitu banget juga, gimana ya Mas Ri Atau jelasinnya? manggilnya harus Cinta dan Rangga gitu. Kita manggilnya gitu. Iya. Kita ada saat-saat tertentu kayak tap in tap out. Jadi kayak misalnya kita sudah di area, mungkin di area kantornya Miles, kita udah kayak kita udah mulai tap in nih di lingkungan Rangga Cinta. Jadi kayak mungkin seperti itu. Cara berpakaian ngaruh, Iya. rambut. Tapi El gimana? Kamu kan tadi dari Makassar ya berarti. Tapi aslinya dari Betul, saya dari Makassar tapi lahir besarnya di Manokwari di Papua. Di Papua. Terus gimana caranya kamu bisa jadi anak Jaksel dari logat apa yang disesuaikan pada saat itu? Apa ya? Sebenarnya awal-awal mungkin kayak lumayan kesusahan karena kan bahasanya campur-campur, ada logat Papua, logat Makassar, terus teman-teman juga di sekitar banyak juga orang Manado. Jadi kayak campur-campur, kadang logatnya switch jadi lumayan kesusahan juga di awal gitu. Terus pindah ke Jakarta untuk sekitar Outnya 4 dia. iya. Orang mana ada orang. Ya, Betul. Jadi kayak sekitar 4-5 bulan di Jakarta. Jadi kayak pelan-pelan coba lebih banyak ngobrol sama Lea, lebih banyak ngobrol sama teman-teman cast yang lainnya. Jadi kayak bukannya mau memotong berkabar dengan teman-teman yang di sana, justru itu juga lumayan membantu saya untuk kayak membatasi logat. Saya kayak ngobrol sama jadi kayak ngobrol sama teman-teman di Makassar, jadi kayak agak kurang komunikasinya gitu. Iya. Kamu nongkrong-nongkrong ke tempat-tempat anak-anak yang Jaksel banget nggak gitu di situ? Sampai kamu liatin gitu dia nongkrongnya gimana sih anak Jaksel? Kita Paling ajak. iya. Oh, kamu Kita kali Cinta kamu udah ngajakin, Jaksel banget karena ya? kita penasaran banget nih anak nih pokoknya harus kita ajak main gitu. Paling kayak Maura Borne gitu-gitu ngajak kayak ke tempat-tempat Jaksel gitu. Iya, yep. Oke, tapi ada kesamaan nggak antara diri kalian sendiri sama karakter di film ini gitu di Rangga dan Cinta? Kalau dari saya apa ya, kesamaannya tuh saya sama Rangga, mungkin Rangga memang sangat senang dan gemar sekali membaca sastra, membuat puisi. Kalau saya mungkin dulunya yang belum familiar tentang dunia sastra, belum familiar tentang dunia puisi. Jadinya semenjak ada project ini saya lebih banyak punya hobi baru, membaca sastra, membaca buku-buku lainnya. Jadi kayak punya hobi baru. Kalau soal persamaan mungkin saya sangat nyaman dan menikmati kesendirian sama seperti Rangga. Jadi ketika ada waktu sekitar seminggu untuk sendiri, itu sebuah sebuah tempat
comfort zone-ku. Iya, iya. Introvert juga berarti kamu kayak Rangga ya? Iya bener. Oke. Kalau Lea gimana? Kayak Lea? curiosity-nya Cinta sama curiosity-nya aku lumayan curious sih ngelihat suatu hal yang baru atau something yang different atau odd. Curiosity sama kita sama-sama remaja, kita sama-sama anaknya teman-teman banget, aku juga teman-teman banget anaknya. Terus kurang lebih aku waktu SMA juga lumayan main dan lumayan terlibat dalam suatu hal yang aku passionate about gitu loh di sekolah. Oke. Tapi kalau kita kan emang kita taunya dia kayak pentolan geng gitu ya. Itu Lea banget nggak tuh? Gak tau juga, aku sih nganggepnya semua equal aja ya. Oke. Karena kita temenan ya, bukan ya kita temenan aja gitu. Tapi ya aku memang ada geng dan tapi aku nggak ada mading ya, aku nggak ada mading. Madingku di sekolah aku adalah teater gitu. Dan I'm the one who make the theater, sama seperti kayak jadi rasanya Cinta di mading sama mirip-mirip sama rasanya Lea di seperti teater. aku di teater gitu. Oke. Tapi katanya kamu bikin ini juga ya, buku-buku curhat itu tuh di Aku mana? bikin. Itu idenya dari tahu dong. Iya jadi gini. Ceritanya dari mana? Jadi Idenya dari gini, mana? karena aku tuh suka banget scrapbooking. Scrapbooking Oke. itu so fun. Aku tuh suka yang kayak tempel-tempel gitu. Nah terus kebetulan juga karena di film ini ada buku curhat. Aku gak mau buku curhat itu gak bisa aku rasain gitu loh. Oke. Jadi aku membuat supaya seluruh geng Cinta merasakan rasanya punya buku curhat. Kalau aku memang punya sama teman-temanku. Supaya mereka semua merasakan rasanya punya buku curhat. Aku bikin jadi 3 bagian. Kemarahan, perasaan, sama tentang kita gitu. Wow. Yang kemarahan itu coba tebak siapa yang paling banyak ngisi. Siapa yang banyak ngisi? Coba tebak. Kemarahan siapa ya? Coret-coret kata-kata itu siapa coba Siapa tebak? ya? Maura atau? Carmen. Perasaan Maura. Oke. Sama, iya. Oh iya iya. Iya saya lupa stay in karakter deh. Carmen. Oh iya. Terus ada gitu kita isi-isi pakai, jadi setiap set itu kita kayak colong satu props atau foto kita taruh tempel ditaruh situ. Ah, cute banget. Rangga curhat juga gak di buku itu? Nggak diajak. Kayaknya kalau ada dibuang. Enggak. Seru. Tapi memang itu dari ide kamu ya berarti Iya. ya? Oh. Menarik. Iya. Tapi aku pengen tahu nih sebagai remaja yang ada di era sekarang gitu ya. Apa sih pandangan kalian tentang percintaan, pertemanan, ya kan isu-isu yang diangkat di film Rangga dan Cinta ini, di ADC sebelumnya. Apa ya, percintaan remaja tuh sebenarnya menyenangkan dan rumit juga. Oh. Sampai sekarang mungkin percintaan juga rumit gitu. Saya di umur-umur sekarang gitu 20-an, 25 pasti rumit. Cuman kalau misalnya SMA itu mungkin masa-masa percintaan yang kayak indah kalau dikenang gitu. Kamu sepakat dengan itu berarti? Ya sepakat, apalagi masa-masa SMA banyak banget cerita-ceritanya gitu. Jadi kayak cukup indah, sangat indah gitu untuk dikenang. Ya bukan gagal move on juga jadinya gitu. Langsung di disclaimer ya, bukan gagal move on gitu ya, tapi indah lah. Kalau Lea gimana? Kayaknya waktu SMA tuh kayak masih sedikit identity crisis, di mana kita juga belum terlalu mengenal banget diri kita sendiri. Jadi kayaknya masih rada labil gitu. Masih copycat siapa gitu ya? Soal love aku gak mau ngejudge karena love itu beda-beda di tiap orang. Tapi kalau soal persahabatan menurut aku itu suatu hal yang penting banget. Itu suatu hal yang bisa buat kita kayak untuk pulang atau untuk kayak kalau kita udah lagi lupa kayak kok gue bingung ya gue mau ngapain ya, balik ke sahabat-sahabat kita tuh aku rasanya tuh kayak oh I'm back to who I am gitu loh. Kayak pada saat pas pendalaman karakter aja, kalau aku udah terlalu kayak pulang ke rumah aja aku masih merasa perasaan yang tadi di set gitu. Aku ngobrol sama sahabat-sahabat aku yang layak banget gitu. Jadi aku langsung keinget lagi kayak who I am gitu. Menarik. Nah ini ada pertanyaan yang harus banget ditanyain. Gimana di direct sama seorang Riri Riza, love it so much. Aku bener-bener happy banget. Aku nggak expect. Aku kira Mas Riri tuh galak. Oh gitu? Aku kira serius. serius. Maksudnya serius, selalu serius. Tapi Mas Riri tuh father, Oh. bapak. Oh. Bener Semua. heartwarming banget. I feel kayak rasanya itu kayak dididik bener-bener dari nol, dari kertas putih, terus kayak aku rasa kayak ditulis sama Mas Riri. Iya bener-bener. Ya kan, kan Mas Riri sayang gak sama aku. Soalnya aku sayang banget sama Mas Riri. Kita semua
sama geng cinta juga berapa kali kayak kita tuh ngomongin kayak kalau misalnya kita lagi feeling some type of way, I don't know why, tapi sometimes we just feel like Mas Riri is the only one who knows what we truly feel gitu. Bukan dengan kata-kata, kadang-kadang dengan kayak nanya how was your day kayak gitu-gitu aja tuh yang kayak in times where gak ada yang nanya itu Mas Riri is the only one who ask, dan kayak ya kita dapat banyak banget sih. Gimana Mas mendirect Gen Z ini? Tantangannya ada kan banget semuanya ya gitu. semuanya sih dilakukan bertahap ya. Maksudnya saya mulainya pasti dari skrip, bekerja dengan produser, bekerja dengan penulis gitu. Dan dari situ sebenarnya kita udah bisa membayangkan seperti apa ini nanti dinamikanya antara Cinta Rangga, Cinta Alia, Cinta dan teman-teman yang lain gitu. Dan saya percaya kalau mereka adalah anak-anak yang menyenangkan. Maksudnya waktu ditulis saya udah, this is so much fun. Kayak mengingat banyak teman-teman saya juga dulu waktu SMA yang kayak gini. Banyak termasuk semua kenangan yang kami jalani waktu bareng-bareng dengan Dian, dengan Asti, dengan Titi dan Sisi dan Niko gitu ya, sepanjang berapa waktu yang panjang ini gitu. Jadi saya sih terbuka banget aja. Dan ketika ketemu tahap demi tahap gitu, saya udah bisa ngebayangin bahwa ini it's gonna be a fun ride gitu dengan mereka. Itu dulu gitu. Dan selebihnya mereka adalah orang-orang yang bekerja sama dengan saya gitu. Maksudnya untuk menjadikan cita-cita kita bersama itu tercapai, kita harus bekerja sama. Dan rasanya sih yang itu yang cukup penting gitu. Saya rasa semuanya tahu gitu ya, bahwa untuk membangun sesuatu itu perlu persiapan, perlu disiplin, perlu betul kerjasama. Jadi kita kalau waktunya bekerja, kita bekerja banget. Jadi bukan juga saya nggak pernah harus sedikit ninggiin suara, bukan dengan sengaja gitu. Kadang-kadang saya harus tinggi suaranya karena stop, udah waktunya nih, kameranya udah semua orang udah siap dan we have to be ready gitu. Tapi selebihnya saya juga mencoba mendengar gitu, dan belajar menyerap dari mereka. Karena saya rasa cinta tidak mungkin menjadi kalau Lea tidak memberikan dirinya ke dalam cinta gitu. Nah itu kan saya harus kenal dengan Lea gitu. Saya harus juga mencoba menggali dia datang dari latar belakang keluarga seperti apa, sekolahnya kayak apa, kebiasaan-kebiasaannya dia kayak apa. Karena itu yang akan berkontribusi gitu kepada perannya. Saya rasa itu sih gitu. Dan kalau misalnya dengan El banyak banget kita nyambungnya gitu. Saya juga kebetulan lahir di Makassar, saya pernah tumbuh di Makassar, saya masih bekerja di Makassar. Saya punya kayak art space yang mengelola festival sastra di Makassar gitu. Jadi nyambung banget sama dia. Maksudnya El kamu harus baca ini, kamu harus baca ini, coba rasain ini, kalau ada gak perasaan ini ketika kamu baca gitu. Gitu, jadi ini dunia cerita yang buat saya sih sangat menyenangkan ya. Sampai misalnya main lagi ke Senen, ke Kuitang gitu. Waktu persiapan saya berapa kali datang ke sana, nyari lagi toko buku yang tahun 2002 itu pernah kita bikin. Terus ngobrol sama penjual buku di sana. Bayangin di dalam hidup yang katanya semuanya serba digital, ada orang yang hidup dari buku. Gitu. Dan bisa menyekolahkan anaknya, bisa hidup gitu. Dan itu kan kalau menjadi sutradara kita menyerap itu dan membawa mereka nih gitu ke sana gitu. Seru sih. Iya. Nah, selain tadi di-mention juga film ini masih akan menyuguhkan lagu-lagu di film sebelumnya. Ada juga katanya lagu baru ya, Mas ya? Iya, ada 9 lagu, ada 2 lagu baru, 3 lagu baru, betul. Ada 3 lagu baru. Theme songnya tidak akan lama lagi akan keluar. Bagus banget
Keren banget lagunya. Oh iya. Dan akan jadi semacam kayak landmark barunya film Rangga dan Cinta yang berbeda dengan Ada Pernikahan Cinta 2, berbeda dengan Ada Pernikahan Cinta. Oke, itu berarti yang menyanyikan masih Temeli atau ada Enggak, dari yang teman-teman? baru yang menyanyikan tim songnya Bilal Indrajaya sama Eva Celia. Wow, menarik. Yes. Ya Allah, kasih tepuk tangan dulu dong. Woo! Ya ampun ini apa ya? Ya udah pasti bakal ditunggu banget. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih Mas, yang pengen aku ini banget. Sebenarnya apa sih yang mendasari tujuan dari Mas Riri dan Mbak Mirles gitu ya untuk akhirnya melahirkan kembali, mengangkat lagi ceritanya Rangga dan Cinta gitu untuk jadi sebuah layar lebar. Iya, antara lain yang tadi saya udah jelaskan bahwa ini very special buat kami, membawa waktu film ini dibikin dan diterima, dunia kayak terbuka untuk masuk ke dunia film, mengerjakan film apapun gitu. Karena di sini udah ada sastra, ada kehidupan kolektif kelompok, tapi ada juga individualisme gitu. Itu. Terus yang kedua, kami tuh penggemar musikal. Saya dan Mira itu suka banget nonton musikal, mau di panggung, mau di film gitu. Jadi ketika kita berpikir tentang apa lagi yang bisa kami buat, ya kita ingin menggabungkan IP yang istimewa, Ada Pernikahan Cinta, dengan kesenangan kami dalam dunia musikal, terhadap dunia film musikal gitu. Wow. Itu yang pengen dipertemukan. Dan mestinya sih bisa jadi sesuatu yang kuat gitu. Oke, wah, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi guys. Hey. Jadi mungkin kalau nanti yang masih menantikan itu akan tayang kapan sih di bioskop film Rangga dan Cinta ini? 2 Oktober 2025. 2 Oktober, oke. Jangan lupa nonton Film Rangga dan Cinta tanggal 2 Oktober 2025. Oke. See you. Yeay. Kalau terima kasih Mas Riri, Lea dan juga El yang udah mau ngobrol-ngobrol. Pokoknya sukses filmnya, semoga banyak ditonton. Lebih banyak dari yang sebelumnya gitu ya. Terima kasih juga buat sahabat Kamus.com. Jangan lupa saksikan Hype Talk selalu, nggak selalu juga sih. Sampai jumpa dan maju terus perfilman Indonesia.